Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kabar baik semua, amin. Amin. Ya puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali bersama-sama walaupun kita di rumah kita masing-masing. Patut kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan sembah kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang suci, Dia Allah yang maha mulia. Yesus. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Kau Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya,
Segala puji syukur dan hormat hanya kepadamu Tuhan. Kami mau terus memuji, melompat bagi namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga penuhi kita semua. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berkatakan haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berhaleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau terus bersorak bagi Tuhan. Kita katakan berkuasa di bumi di surga. Amin. Haleluya. Dia Allah yang berkuasa di bumi di surga. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertakhta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, amin. Bebas, katakan betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa
silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Nya adalah kemenangan di dalam setiap kita. Kita mau naikkan pujian kita. Ku yakin saat kau berfirman. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjagaku, kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini kiranya menjadi kekuatan bagi kami Amin. Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami telinga untuk siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita saat ini akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini saya ingin mengawali dengan sebuah pernyataan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari sebuah pandangan. Dan pandangan yang kita miliki menjadi penilaian kita terhadap sesuatu. Contoh misalnya, orang yang tidak menyapa, mungkin kita pikir dia sombong. Atau mungkin ada orang yang suka cerita lucu, suka humor. Kita menyebut dia humoris, menjadi orang yang sangat lucu dan periang. Tetapi kembali lagi saudara, ada kalanya sebetulnya apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi. Ya, seperti tadi mungkin kita bilang, orang yang mungkin kita sapa dia tidak menjawab, sebetulnya belum tentu dia sombong. Bisa jadi mungkin dia sedang memiliki dan sedang fokus dengan sesuatu hal, mungkin ada pikiran, sampai ketika kita sapa selamat pagi, Bapak ini, selamat pagi Ibu ini, mungkin nggak dengar, ya, atau karena perhatiannya teralihkan, tidak fokus. Bapak Ibu ini kasih Tuhan mungkin juga seperti tadi saya jelaskan, orang yang humoris, suka melucu belum tentu, ya mungkin dia orangnya lucu yang sebetulan. Bisa jadi mungkin itu hanya topeng, mungkin topeng dalam artian di luarnya dia ketawa hahaha, dia cerita lucu, padahal mungkin dia juga sedang memiliki masalah atau mungkin sedang bersedih. Ya, mungkin dia bisa seperti orang sedang menghibur dirinya sendiri. Seperti ibaratnya mungkin di luarnya dia kelihatan orang begitu kuat, padahal di dalamnya rapuh. Ada contoh-contoh lain yang kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana saya pernah lihat ada satu makanan namanya nasi kucing atau sego kucing. Mungkin orang berpikir nasi kucing apa? Nasi dengan daging kucing, tetapi tidak hal demikian. Pikiran kita nasi kucing, nasi dengan daging kucing. Tetapi itu hanyalah sebutan karena porsi nasi kucing adalah porsi makanan nasi dengan satu potong tempe kecil, dengan mungkin ada potongan ikan kecil, dan porsinya tidak banyak. Seperti layaknya porsi kucing kalau sedang makan, porsinya kecil. Itulah disebut dengan porsi nasi kucing atau orang Jawa bilang sego kucing. Atau juga ada namanya di Bandung, saya pernah ke Bandung. Dan waktu itu saya pernah pergi ke satu tempat makan, di situ namanya nasi kalong. Nasi kalong, kenapa saya kaget? Apakah nasi dengan daging kalong? Kalau orang Timur bilang paniki. Tetapi tidak hal demikian. Ternyata nasi kalong ini, karena pertama, warung itu bukanya tengah malam-malam, jam 10 malam sampai subuh. Seperti layaknya kalong atau kalalawa atau kampret. Ya kan, kalong itu dia malam, dia keluar, tapi kok siang tidur. Begitu juga dengan tampilan nasinya yang warnanya gelap, dengan dicampur dengan bumbu-bumbu mereka sehingga seperti kalong yang warnanya gelap. Seperti itu makanya dinamakan nasi kalong. Saudara, ini kasih lihat Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita, apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi. Kita berpikir padahal ternyata tidak. Seperti tadi nasi kucing, padahal bukan nasi dengan daging kucing. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Begitu juga dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan. Ada kalanya bagaimana pemahaman kita, kepercayaan kita, konsep kita kepada Tuhan kadang-kadang tidak sejalan dengan realita atau kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Contoh, kita memahami Allah sebagai Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, tetapi dalam keadaannya ada satu kali kita pernah sakit, kita doa sama Tuhan, kita berdoa minta kesembuhan, ternyata kita belum sembuh-sembuh. Kita bertanya, apakah betul Allah yang kita sembah, Allah yang saya percayai adalah Allah Yehova Rafa? Mungkin kita berpikir Allah sebagai Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Tetapi ada kalanya kita diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi, seperti keadaan pandemi saat ini. Banyak orang banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mungkin kesulitan dalam hal ekonomi. Sampai akhirnya apakah betul Yehova Jireh itu betul-betul nyata di dalam kehidupan saya? Demikian juga kita berkata God is good. Tuhan itu baik, God is good all the time. Tuhan baik setiap waktu. Pemikiran kita, mulut kita berpikir bahwa Tuhan baik.
Tetapi kadang-kala ada kalanya kita diperhadapkan dengan episode-episode peristiwa dalam hidup kita di mana begitu buruk. Dan sampai kita mempertanyakan apakah Tuhan betul-betul baik. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana apa yang kita pikirkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi. Dan pada saat ini kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dari dua penjahat yang ada di sebelah kiri dan kanan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas 23, ayat 39 sampai dengan 43. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu juga tetap membuka Alkitab atau mungkin bisa melihat handphone, membuka aplikasi Alkitab yang dipastikan. Dan Bapak Ibu bisa memperhatikan pembacaan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kita baru saja membaca tentang sebagian atau sepenggal kisah di mana percakapan Yesus dengan kedua penjahat yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Dan saya ingin mengatakan bahwa ketika mereka berada tergantung di atas kayu salib, saya mau katakan kedua penjahat ini setidaknya pernah mengenal Yesus. Kedua penjahat ini setidaknya mereka pernah, walaupun mungkin mengenal dalam arti mungkin bukan kenal dekat, mungkin juga dalam arti bukan pernah melihat secara langsung, tetapi paling tidak mendengar bahwa ada seseorang yang namanya Yesus mampu melakukan mujizat dan banyak menyembuhkan orang sakit. Kita bisa melihat bagaimana Yesus pada saat itu cukup terkenal dan bisa dibilang dengan istilah sekarang, Yesus cukup viral, terkenal oleh orang banyak. Pada saat itu belum ada media sosial seperti saat ini. Tetapi berita dari mulut ke mulut begitu cepat menyebar tentang Yesus. Dan saya berspekulasi kedua penjahat ini setidaknya pernah mendengar siapa itu Yesus. Mungkin kita bisa melihat di dalam Matius pasal 4 ayat 25 dikatakan, "Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan." Bapak Ibu, ketika Yesus melayani ke berbagai macam tempat, orang-orang mengikuti dia bukan hanya orang-orang yang berasal dari kota dia melayani, tetapi dari kota-kota sekitar datang berbondong-bondong, dikatakan mereka berbondong-bondong mengikuti. Mereka begitu antusias mengikuti, banyak orang mengikuti Yesus karena mujizat yang dilakukan. Dan dari hal petunjuk ini secara tidak langsung, saya berpikir bahwa setidaknya kedua penjahat ini pernah dengar bahwa Yesus adalah Mesias. Bukan Yesus adalah Mesias, tetapi Yesus adalah seseorang yang mampu melakukan mujizat. Saudara ini kan oleh Tuhan, kita mau lihat di mana bahwa dua penjahat ini, ketika kita belajar, dua penjahat ini sebenarnya merupakan perwakilan atau gambaran perwakilan daripada manusia, bagaimana tentang pandangannya kepada Tuhan Yesus.
Makanya saya memberikan judul firman Tuhan, Yesus tukang tambal ban. Nah, nanti Bapak Ibu akan perhatikan apa maksud daripada judul firman Tuhan, Yesus sebagai Tuhan tukang tambal ban. Saudara ini kasih oleh Tuhan, kita akan memperhatikan di dalam ayat yang ke-39, kita akan perhatikan dalam ayat 39, seseorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, pertama ada dari dua penjahat ini menjadi gambaran tentang bagaimana manusia atau orang-orang, khususnya orang percaya, melihat Allah. Konsep mereka tentang Allah dalam kehidupan mereka. Yang pertama, di dalam ayat 39, salah satu penjahat berkata, selamatkan dirimu dan kami. Dia berkata, bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Saya mau menyebutkan bahwa penjahat yang pertama mewakili orang yang hanya memerlukan Yesus pada keadaan tertentu saja. Saya ulangi sekali lagi, penjahat pertama itu mewakili orang-orang yang memerlukan Yesus pada keadaan tertentu saja. Penjahat pertama ini memerlukan orang-orang yang hanya memerlukan Yesus pada momen-momen tertentu. Perkataannya adalah, bukankah engkau adalah Kristus? Penjahat ini tahu yang bersama dengan dia disalib adalah Yesus. Tetapi ada pernyataan berikutnya, selamatkan dirimu dan kami. Artinya mungkin mungkin dia dengar berita-berita yang tentang Yesus mampu melakukan mujizat, Yesus melakukan banyak hal spektakuler pada saat itu, dan dia berharap Yesus ketika berada di kayu salib bersama mereka, Yesus juga melakukan mujizat, yaitu selamat dari salib. Bukan hanya Yesus yang selamat dari salib, tetapi kedua penjahat ini. Suatu ucapan yang diucapkan oleh penjahat ini merupakan ucapan yang sangat bisa dibilang sarkastis, sangat kasar. Walaupun maksudnya baik. Maksudnya dia baik. Kelihatannya mau selamat dari salib sama-sama. Mau selamat rame-rame. Tetapi kita bisa melihat bahwa di balik permintaannya itu ada keinginan pribadi. Ada keuntungan pribadi yang dia dapatkan. Dia bilang, selamatkan dirimu dan kami. Artinya kalau Yesus selamat, dia dan penjahat satunya juga selamat. Kelihatannya baik, dia mau selamat rame-rame. Tetapi ada sebuah, bisa dibilang, keuntungan pribadi bahwa dia juga selamat. Penjahat pertama ini ingin hidup lebih lama lagi. Seperti seorang penulis puisi, Khairil Anwar. Dia berkata dengan puisinya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya bayangkan 1000 tahun. 100 tahun aja udah gimana nanti sakit ke atas segala macam. Itu hanya istilah daripada Khairil Anwar bahwa dia ingin hidup lebih lama lagi, 1000 tahun lagi. Penjahat pertama tadi, dia punya permohonan, dia punya keinginan bahwa sebatas dia ingin selamat dari salib. Dia tidak ingin mati di salib. Secara tidak langsung, kita bisa melihat tadi seperti saya katakan, bahwa penjahat pertama, ya, ketika dengan permohonan yang kelihatannya baik, ada pemanfaatan terhadap Yesus dalam keadaan-keadaan terjepit. Artinya dalam keadaan dia disalib, dalam menunggu ajalnya sebetulnya, di situ dia dalam keadaan sangat terjepit, dia meminta tolong. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang menjadikan Yesus seperti layaknya judul firman Tuhan saya, seperti tukang tambal ban. Artinya apa? Kalau kita perhatikan, kalau saudara punya motor atau mobil, ya saudara punya kendaraan, saat kendaraan kita, ban kita semuanya baik, anginnya terisi penuh, pokoknya tidak ada masalah, kita tidak akan pernah terpikirkan tentang tukang tambal ban. Di mana ada tukang tambal ban, kita akan pernah ingat mereka. Tetapi ketika ban kendaraan kita mulai kempes, bahkan sampai bocor,
kita mulai memikirkan di mana ya tukang tambal ban dekat sini. Kayaknya dekat sini ada. Oh kayaknya kita mengira-ngira padahal kita nggak sebelumnya kita tidak pernah ingat mereka. Saat kita sukses, saat kita berhasil, orang-orang seperti ini cenderung mereka berpikir tidak membutuhkan Tuhan. Mereka berasa bahwa saya bisa hidup tanpa Tuhan. Artinya mereka bukan tidak membutuhkan Tuhan, mereka lupa sama Tuhan. Tetapi di saat saya berikan tanda kutip, di saat ban kehidupan kita mulai kempes ataupun bocor, kita mulai sibuk mencari Tuhan. Seperti itulah penjahat yang pertama memanfaatkan Yesus hanya pada saat-saat dibutuhkan. Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa sebetulnya nggak salah. Kita punya pergumulan, Bapak Ibu punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Memang Tuhan pengen seperti itu. Bahkan firman Tuhan Alkitab katakan, untuk ketika kita punya masalah, bawa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sujud, berdoa, berserah sama Tuhan. Tidak salah. Tidak salah, justru itu yang seharusnya ketika kita punya pergumulan hidup, punya masalah, langkah yang tepat adalah datang kepada Tuhan. Cuma yang menjadi masalah adalah jika kita datang kepada Tuhan hanya pada saat butuh saja. Saat Bapak Ibu lagi perlu aja, baru datang sama Tuhan. Istilahnya seperti peribahasa. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Mau enaknya aja. Ya, mau enaknya saja. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan jadi orang Kristen. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang hanya datang sama Tuhan pada saat kita butuh. Artinya bahwa jangan kita belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan supaya bukan hanya waktu ada masalah, wah dekat, tapi waktu Tuhan jawab doa kita lupa. Kita punya waktu lagi sedang ada pergumulan, Bapak Ibu rajin berdoa, rajin doa puasa, bahkan juga rajin ikut ibadah gereja, wah begitu rajin. Karena kenapa? Ada kepentingan. Tetapi kembali lagi, ketika mungkin saya katakan tidak semua jemaat Bethesda atau Anugerah tidak, atau Bapak Ibu yang di luar dimanapun berada tidak. Mungkin di antara kita, ketika Tuhan sudah jawab, gereja udah males-males, doa juga udah males-males. Nah, ini harus menjadi warning, menjadi alarm bagi kita semua. Bagaimana jangan sampai kita memanfaatkan atau datang sama Tuhan saat ada perlunya saja. Jika kita menjadi orang Kristen yang hanya memanfaatkan Yesus pada waktu tertentu saja, maka kita menjadi orang Kristen yang munafik. Orang Kristen yang munafik artinya bahwa saat butuh aja datang sama Tuhan. Waktu nggak butuh aja lupa. Seperti layaknya kalau kita sebagai manusia, mungkin Bapak Ibu ada orang yang Bapak Ibu kenal. Waktu dia nggak ada perlu sama kita, dia cuek, mungkin dia biasa-biasa aja. Tapi coba waktu ada perlu, misalnya mau minjam uang kah, atau ada perlu sesuatu, wah dia deketi kita lah, dengan berbagai macam cara. Bagaimana rasanya kalau Bapak Ibu menghadapi orang-orang seperti itu? Pasti jengkel, ya kan? Pasti kesal. Kita aja manusia kesal. Kita manusia aja jengkel, apalagi Tuhan. Pasti sungguh sedih, walaupun Tuhan Maha Pengampun, Maha Pemurah, tetapi pasti sungguh sedih hatinya. Ketika dia melihat anak-anaknya kok datang hanya waktu perlunya aja. Bapak Ibu, saya punya mahasiswa bimbingan skripsi. Sudah beberapa tahun ini saya membimbing mahasiswa skripsi di STTIBC. Berbagai macam karakter mereka. Ada mahasiswa yang ketika mau bimbingan, wah tiba-tiba dia langsung perhatian. Dia tanya, Pak Diki sudah makan belum? Aduh Bapak nanti sakit loh. Tumben-tumbenan perhatian. Ya kan, istri saya aja Bu Iren nggak sampai begitu. Maksudnya dalam artian nggak nanya udah makan atau belum. Karena saya nggak perlu ditanya udah makan atau belum, pasti makan. Ya kan, ini dia tanya, Pak Diki, Bapak ditanya segala macam. Dibilang lagi, Bapak cakep deh, Bapak ganteng, segala macam. Dipuji-puji. Kenapa dia puji-puji? Ternyata memang waktu itu, hari itu,
Dia mau ketemu saya, mau bimbingan skripsi. Dia berharap mungkin ketika ketemu, dia ya baik-baikin saya waktu saya periksa skripsinya. Oh, tidak perlu revisi. Oh, bagi saya tidak ada. Kau mau kasih apapun kah, kau mau gimana, bagi saya kalau memang skripsinya tidak bagus, ya revisi. Begitu. Jadi tidak bisa istilahnya ya dibayar dengan apapun. Kalau memang hasilnya tidak baik, harus direvisi, diperbaiki. Ya, seperti itu. Saya aja kadang juga aneh. Ini mahasiswa kenapa gitu loh. Adegan mau bimbingan atau ya ada perlu lah, mungkin mau ya kumpul tugas atau apa. Mereka baik-baik. Gitu. Atau mungkin mau kumpul tugas telat izin. Mereka baik-baik. Nah, kembali lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya aja kadang heran, kok bisa kayak begini? Apalagi Tuhan, mungkin Bapak Ibu ada pengalaman tersendiri. Tetapi kita mau belajar bahwa bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita menjadi seperti penjahat pertama. Menjadikan Yesus hanya seperti tukang tambal ban. Waktu ban kehidupan kita baik, kita lupa. Kita seakan-akan pikir, aman semua. Tetapi ketika ban dalam kehidupan kita sudah mulai kempes ataupun bocor, kita mulai cari di mana Tuhan, di mana Tuhan, di mana Tuhan. Yang kedua, penjahat yang berikutnya. Kita mau lihat penjahat yang berikutnya di dalam ayat yang ke-42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, sebelum di dalam ayat 42 dan 43, kita melihat sebetulnya kalau kita mau lihat pembacaan ini secara menyeluruh, sebetulnya di dalam ayat yang ke-40, penjahat kedua ini sudah menegur penjahat yang pertama tadi. Penjahat pertama yang mau selamat tadi. Penjahat kedua ini menegur. Dia katakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Penjahat kedua ini dia menegur temannya. Lalu dia juga berkata, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dengan kata lain, sebelum penjahat kedua ini berkata tentang sebuah permohonannya, dia lebih dahulu menegur, ada pembelaan bahwa memang pada saat itu dalam pikiran penjahat kedua ini bukan bebas dari kayu salib, bukan selamat dari kayu salib yang terpenting. Karena dia menyadari mereka penjahat, mereka berdosa, jadi sudah selayaknya mereka disalib. Artinya bahwa penjahat kedua ini memahami apa yang ada keadaan saat itu merupakan konsekuensi yang harus diterima. Makanya dia tidak akan pernah pusing. Dia tidak berpikir untuk selamat seperti layaknya penjahat yang pertama. Tetapi kita bisa melihat di dalam ayat 42 dikatakan, Yesus ingatlah aku. Dia minta Tuhan Yesus untuk ingat. Untuk mengingat dia apabila dia sudah datang kembali sebagai raja. Sebuah permintaan yang sangat sederhana, sebuah permintaan yang sangat mendalam. Sebetulnya bisa aja penjahat kedua ini minta dia bebas dari salib, tetapi dia melihat bahwa dirinya sudah berdosa, dirinya sudah hina, dan akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan, dalam kehidupan saya yang sangat berdosa ini, ingat saya. Saudara ini dikatakan oleh Tuhan, penjahat kedua merupakan orang yang gambaran daripada orang-orang yang memerlukan Yesus setiap saat. Justru berbeda dengan penjahat yang pertama. Penjahat kedua menjadikan Yesus datang kepada Tuhan setiap saat. Artinya tidak seperti penjahat pertama pada saat-saat dibutuhkan. Ucapan dan permintaan yang dilontarkan tersebut merupakan ucapan yang tulus. Kalau saya mempelajari, kalau mempelajari dikatakan ingat, kata ingat dari bahasa Yunani lego.
yang kalau saya pelajari itu dalam grammarnya, dalam struktur bahasanya, artinya bahwa tentang bagaimana sebuah permohonan yang diucapkan berulang-ulang. Artinya di sini adalah penjahat kedua ini ingin supaya Yesus bukan hanya 1-2 kali, tetapi terus-menerus mengingat permohonan penjahat ini sampai ketika dia datang kembali sebagai raja. Dari perkataan penjahat kedua ini kita bisa melihat, dari perkataan penjahat kedua ini kita bisa melihat adanya sebuah keyakinan kepada Yesus. Saya katakan tadi, dia tidak pikirkan dia bebas dari salib seperti penjahat pertama. Dia tidak pikirkan demikian. Tetapi dia memikirkan tentang keselamatan. Dia berpikir bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Dan dia lebih berpikir bahwa apapun yang terjadi, anugerah Allah lebih penting. Keyakinan ini tentu berbeda dengan penjahat sebelumnya. Dia tidak memikirkan dirinya bebas, dia tidak memikirkan hidup lebih lama, tetapi dia hanya minta ingat. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Beberapa tahun lalu, udah cukup lama. Mungkin tahun-tahun 2012, ada satu band dunia. Lagunya lupa. Ya, lupa sama kuncinya, ya begitu. Ingat ya, dan seterusnya. Ingat kuncinya, dan seperti itu. Saya kurang hafal dengan liriknya. Nah, lagunya sederhana, tetapi bukan itu yang mau saya tekankan. Penjahat kedua ini minta Yesus ingat. Waktu kamu jadi raja, tolonglah ingat saya. Dia sedang dalam sebuah permohonannya yang tadi saya katakan ada sebuah keyakinan Yesus datang sebagai raja. Yesus akan mengingat dia dan ada anugerah yang Tuhan berikan kepada penjahat yang kedua. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Penjahat kedua melihat anugerah Allah lebih besar daripada semua apa yang ada dalam kehidupan ini. Penjahat kedua mengingatkan kita bahwa memang kehidupan Kristen tidak akan terlepas daripada anugerah dan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, anugerah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ya, seperti kalau saklar lampu, ada on, ada off. Tetapi anugerah Allah selalu on untuk kita semua. Allah yang maha kasih, Allah yang maha pemurah, selalu senantiasa memberikan anugerahnya terbuka kepada kita. Permasalahannya adalah kembali kepada kita, apakah kita bisa menghargai anugerah yang sudah Tuhan berikan? Jangan sampai kita justru sebaliknya, bukan menghargai, justru mempermainkan. Saudara, ini kasih Tuhan. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa perkataan daripada penjahat kedua, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dari perbuatan kita. Di mana dia menyadari penjahat kedua itu adalah mereka berdosa. Dan dia hanya berpikir anugerah Allah yang bisa menyelamatkan. Dan penjahat kedua mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk kita selalu mengingat anugerah demi anugerah dalam kehidupan kita yang sudah Allah berikan. Anugerah Tuhan, anugerah Allah berlaku bagi kita semua. Seperti tadi saya katakan, hargailah dengan baik. Jangan sebaliknya kita mempermainkannya. Anugerah terbesar dalam hidup kita adalah ketika Yesus mau mati untuk kita semua. Kita yang seharusnya binasa karena dosa, tetapi Allah mengirim Yesus, di mana Yesus hadir ke dunia. Yesus mati untuk saya dan saudara, di mana Yesus karena kasih dan cintanya bagi kita semua, dia mau mati. Kita yang seharusnya binasa karena dosa, tetapi kita justru diselamatkan. Kalau bukan karena kasihnya, kurang kerjaan Yesus mau mati di kayu salib. Karena dia mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita semua. Bukan tidak hanya kita diselamatkan, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Anaknya loh, bukan tetangga. Ya, bukan tetangga. Kita diangkat jadi anaknya.
jadi hamba, tadinya awalnya hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Yang tadinya anak-anak kegelapan menjadi anak terang. Diangkat menjadi anak. Oleh karena itu merupakan salah satu anugerah. Anugerah, saya mau katakan sebenarnya itu anugerah terbesar. Terlepas dari apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu salah satu anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, keadaan sekarang kan makin sulit. Ya, pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan. Kemarin kita berpikir, gak puji Tuhan ada vaksin. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa vaksin, walaupun seseorang divaksin belum tentu tidak menjamin bahwa dia semuanya COVID ini selesai. Ya, belum tidak menjamin dengan vaksin semua masalah pandemi ini selesai. Dan akhirnya juga kita menjadi muncul lagi pertanyaan, kalau gitu sampai kapan? Muncul kekhawatiran, muncul pertanyaan, sampai kapan keadaan ini kembali pulih? Banyak Bapak Ibu yang kehilangan pekerjaan. Ya kan? Banyak anak-anak sekolah minggu, remaja, bahkan mahasiswa STT/IBC mungkin ya yang kuliah-kuliah pada stres belajar online. Biasa kita kuliah tatap muka, tiba-tiba lihat di laptop atau handphone. Hasilnya tidak maksimal, cuma mau bagaimana lagi? Demi memutus penyebaran COVID-19. Saudara, ini kasih oleh Tuhan, keadaan sekarang ya saya bilang tadi semakin bisa dibilang membuat kita kayaknya kayak kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Tetapi justru kita harus melihat semua karena anugerah. Ya, walaupun usahamu bangkrut, masih puji Tuhan. Ya, Tuhan izinkan usahamu bangkrut, bangkit. Atau mungkin dalam rumah tanggamu yang hancur, ya berdoa supaya Tuhan pulihkan dan seterusnya. Dalam hidup ini kita selalu dipenuhi oleh anugerah. Makanya saya selalu berpikir dari anugerah menuju anugerah. Hidup kita selalu dipenuhi anugerah, dipenuhi oleh anugerah. Saya suka dengan satu lirik band musik dunia. Saya suka dengan liriknya maksudnya. Di sini katakan syukuri apa yang ada. Karena hidup adalah anugerah. Tetap menjalani hidup ini dan lakukan yang terbaik. Ya, Saudara. Dan ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Ada banyak hal yang tidak kita pahami. Ada banyak hal yang kadang membuat kita kecewa. Ada banyak hal yang membuat kita teriak, mau menangis, mungkin bertanya, Tuhan kenapa seperti ini? Tetapi ingat, Tuhan selalu menyatakan anugerah. Tuhan selalu menyatakan anugerah dan membuat kita bisa bertahan hingga saat ini. Amin. Bapak Ibu, Joyce Meyer mengatakan bahwa setiap hari itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi belajarlah untuk fokus kepada pemberi anugerah dan nikmati hadiahnya. Artinya fokuslah kita kepada Tuhan. Ya, kita belajar gimana penjahat kedua, dia tidak fokus kepada kepentingan pribadinya, tetapi dia melihat yang lebih besar daripada itu, yaitu Tuhan. Saya sebenarnya bisa bebas minta permohonan untuk bebas dari salib. Tetapi dia menyadari dalam segala keadaannya, anugerahmu lebih besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya dipenuhi oleh anugerah, orang yang hidupnya dipenuhi oleh anugerah, dia akan selalu berkata, Kristus cukup buat saya. Kristus cukup buat saya. Apapun yang terjadi, Kristus cukup buat saya. Usahamu bangkrut, ingat, Kristus cukup buat saya. Karena apa? Ada hal yang lebih besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada hal yang kita pikir, kita lihat mungkin tidak terpikirkan, tetapi justru yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, konsep kita memahami anugerah Allah dengan benar harus didasari oleh hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat anugerah Allah lebih besar dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Masalah sakit penyakit sembuh, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah mendapatkan pekerjaan, kita tidak tahu. Tetapi kita melihat Kristus cukup buat saya. Dia akan melihat bahwa anugerah Allah lebih besar
daripada semua yang kita butuhkan. Saudara kasih oleh Tuhan, jawaban-jawaban doa kita, pergumulan-pergumulan kita itu hal yang mudah bagi Tuhan. Yang terpenting adalah apakah kita mau datang kepada Tuhan setiap saat. Artinya suatu ketika Bapak Ibu sedang ada pergumulan, apakah fokusnya kepada jawaban doamu atau fokusnya justru kepada Allah? Oke? Apakah fokusmu kepada jawaban doamu atau kepada Allah? Ketika sakit penyakit Bapak Ibu belum disembuhkan, apakah Bapak Ibu fokusnya masih terus berdoa supaya sakit penyakit sembuh, ataukah fokusnya kepada Tuhan? Mari kita belajar. Dengan masalah-masalah yang lain. Dengan pergumulan yang lain, mari kita belajar. Bagaimana fokus kita yang sesungguhnya? Tentunya Allah yang memahami isi hati kita. Di tahun 2021, ini baru masih termasuk awal tahun. Ini pun baru hari Minggu kedua. Tetapi tidak ada salahnya kita memperbaiki bagaimana konsep kita yang benar tentang Allah. Yang kedua, memperbaiki intimasi, kedekatan kita dengan Tuhan. Kiranya kedua penjahat di atas kayu salib menjadi perenungan bagi kita, ada gambaran doa orang yang datang kepada Tuhan waktu saat-saat dibutuhkan. Yang kedua, orang yang melihat Tuhan lebih dari segalanya, yaitu sebagai pemberi anugerah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan senantiasa memberkati kita, menuntun kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa menaikkan beberapa pokok doa kita. Dan baik saya di sini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun saudara berada, mari kita naikkan doa bersama-sama. Berdoa untuk pemerintahan, berdoa untuk jemaat anugerah, jemaat GSJ Bethesda, maupun juga semua yang mengikuti, siapapun yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami belajar untuk memiliki konsep yang benar tentang Allah, dan kami belajar untuk memperbaiki atau menjaga kedekatan dan intimasi kami dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya senantiasa firman-Mu terus bertumbuh dalam hidup dan hati kami. Dan juga saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami Tuhan, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Kami berdoa ke Tuhan dan juga seluruh jajaran menteri dan aparatur pemerintahan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kerjasama, memberikan hikmat, memberikan kemampuan bagi setiap anak-anak-Mu untuk dapat saling bekerja sama dalam mengambil keputusan dan juga mengambil tindakan dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kiranya hikmat-Mu senantiasa menyertai mereka supaya apapun kebijakan dan keputusan yang diambil dapat senantiasa menolong untuk meredam penyebaran COVID-19. Kami berdoa juga untuk orang-orang tenaga medis yang saat ini berada di garis depan, yang berhadapan dengan pasien. Tuhan juga melindungi, menjaga mereka. Kiranya mereka bisa tetap senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mereka bisa tetap melakukan tanggung jawab mereka, tetapi di sisi lain juga Tuhan melindungi dan menjaga mereka supaya tidak tertular daripada virus COVID-19. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang telah kehilangan saudara mereka karena virus COVID ini. Kami berdoa kiranya penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan
senantiasa diberikan kepada setiap orang-orang yang kehilangan anggota keluarga. Kekuatan dan penghiburan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan sepenuhnya juga jemaat gereja GSJA Bethesda, jemaat gereja GSJA Anugerah, bahkan juga semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang pada saat ini mengikuti siaran ibadah online. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam setiap jemaatmu, bila ada yang sakit, kiranya Tuhan senantiasa menjamah pada bagian tubuh yang sakit, dan Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Kami berdoa untuk obat-obatan yang dikonsumsi dan juga makanan yang dimakan, Tuhan memberkati, supaya dapat mempercepat proses kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaatmu yang kesulitan dalam kebutuhan hidup, supaya Tuhan juga senantiasa mencukupkan dalam segala kebutuhan yang diperlukan. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa mencukupkan, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati sidang jemaatmu, anak-anak Tuhan yang ada. Kami berdoa Tuhan, kira juga jemaatmu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan senantiasa menolong setiap jemaatmu untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa juga mungkin ada rumah tangga yang sedang bermasalah, sedang dalam masalah, Tuhan senantiasa memulihkan rumah tangga yang ada. Kami berdoa Tuhan, apapun pergumulan, permasalahan yang dihadapi, kiranya tangan kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di mana kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yang bekerja, Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami. Kami yang memiliki usaha atau bisnis, Tuhan memberkati bisnis kami. Kami yang sekolah, walaupun sekolah atau kuliah online, Tuhan memberkati kami dalam kuliah dan studi kami. Kami yang melayani juga Tuhan terus senantiasa menyertai dan mengurapi kami. Setiap kami semua Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan di mana kami berdoa kiranya tangan kasih-Mu menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita naikkan pujian kita, dimuliakan, ditinggikan. Kau Rajaku
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.